Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum. Fastajaba maka mengabulkan. Fastajaba maka mengabulkan lahum terhadap alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lahum terhadap alladzina yadhkurun, siapa rabbuhum Tuhannya, alladzin mengabulkan doa-ahum pada doanya alladzin. Anni dengan sesungguhnya aku. Fastajaba bisa bermakna mengabulkan ya, atau menjawab sami mawon ya. Anni dengan sesungguhnya aku, bi anni artinya dengan sesungguhnya aku, itulah udhi'u tidak menyia-nyiakan aku. Itulah udhi'u tidak menyia-nyiakan aku amala amilin pada amalnya seseorang yang berbuat amala amilin pada amalnya pelaku minkum dari kalian, mindakarin dari laki-laki, au unsa atau perempuan, ba'dukum adapun sebagian dari kalian itu kainun yang menetapi, mim ba'din dari sebagian yang lain. Aidzukuru artinya orang-orang laki-laki, minal inasi dari beberapa perempuan, wabil aksi dan dengan sebaliknya adzukur minal inas. Wal jumlah tu adapun jumlah itu muakkadatun menguatkan lima terhadap perkara qablaha yang sebelumnya jumlah. Aihum artinya adapun mukminun itu sawaun sama fil mujazati di dalam pembalasan bil a'mali dengan perbuatan-perbuatan. Watar kitab yi'iha dan meninggalkan menyia-nyiakan amal. Watar kitab yi'iha dan meninggalkan menyia-nyiakan amal. Jadi setelah semua orang yang beriman pada umumnya berdoa pada Allah, kita diberi keistimewaan untuk menuntut janji terhadap Allah, artinya itu sebagai bukti bahwa kita percaya dengan janji Allah, bahwa janji Allah itu pasti. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Wahai Tuhanku, datangkanlah padaku apa yang telah kau janjikan atas lesan-lesan Rasulmu. Oleh mufassir dikatakan wirrahmati wal fadli, dari kasih sayang dan anugerah. Wa su'al mundalik wa ingkana wa'duhu ta'ala la yakhlifu su'al ayyaja'ala mimmus tahiqihi. Jadi karena kita berhak, kita diberikan kebebasan untuk menuntut janji terhadap Allah, maka ini cara Allah mendidik, cara Allah mendidik umat manusia melalui ayat Al-Quran, bacaan doanya, adabnya kita diajarkan. Kita minta sama Allah karena Allah Maha Kaya, maka termasuk kelebihan daripada seseorang yang beriman dan banyak melakukan amal soleh, itu orang-orang yang beriman itu bisa di saat terhimpit, bisa tawasul pada amal soleh. Tawasul pada amal soleh itu ya di saat kita benar-benar mengalami kesulitan yang seakan-akan tidak ada jalan, kita sudah melakukan berbagai hal,
Nah, di sini seseorang yang beriman dan percaya betul dengan janji Allah bisa tawasul atau fatihahmu, kirim fatihah terhadap amal soleh yang pernah dilakukan. Maka di dalam satu hadis dikatakan bahwa amal soleh itu, kebaikan itu abadi, karena koyok ngeten loh, kita minta jaminan amal soleh kita niku saged dipakai berulang-ulang. Tapi apakah manusia itu terhimpit dengan himpitan yang amat sangat niku berulang-ulang? Pasti boten, karena orang yang beriman tidak mungkin jatuh 2 kali di lubang yang sama. Setelah seseorang berhasil keluar dari satu kesulitan, di masa depan pasti dia sudah tahu kalau ada kesulitan itu seperti ini yang harus saya lakukan. Ya misalnya wong duwe arek cilik sakit panas, nggih, ibuke gak ngerti iki pase umur berapa hari. Nah, setelah itu dikasih obat, oh ternyata sing cocok obat iki. Kok sakit meneh kan ya wis ero obate. Nah, seperti itu Allah memberikan kelebihan terhadap umat manusia. Lah, terkait dengan janji Allah terhadap manusia, di mana seseorang yang beriman ini bisa minta janji tersebut. Ini diantaranya adalah kita bisa minta janji tersebut diimbangi dengan banyaknya amal soleh yang kita lakukan. Jadi karena manusia itu tidak mungkin terlepas dari dosa, maka bagaimana kita merawat diri dengan kebaikan itu, supaya kita ada nilai sebagai hamba Allah yang baik, sebagai manusia yang baik, ya kita lakukan banyak kebaikan. Karena kesalahan itu tidak bisa sesuatu yang tidak bisa kita setiap saat, setiap waktu kita selalu dibayang-bayangi dengan kesalahan-kesalahan lah sebagai manusia, buh cilik, buh gede. Nah, terus kalau kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik, dengan kebaikan, maka bisa kita minta pada Allah, nuntut, mboten nuntut, napa jenenge istilahnya nagih, ya. Jadi nagih sama Allah. Jadi doa ini diajarkan di dalam Al-Qur'an. Kita baca, harus diimbangi dengan, makanya apa wong iku gak iso ndonga-ndonga tok mboten saged. Harus diimbangi dengan amal saleh. Karena perbuatan manusia itu justru mencerminkan manusia itu sendiri. Kalau manusia nggak berbuat sebagaimana selayaknya manusia, ya kok dhisik kok aja nyebut awakmu menungso lek ngono. Nah, menungso itu manfaatnya kan mestinya lebih besar daripada makhluk lain. Nggih kan? Semut ae berkelompok saling menopang satu sama lain, nggih. Saling memberikan manfaat. Semut tahu diri, awak iki cilik, panganane gede. Oh ya wis saiki gotong royong kabeh cek iman. Lha semut lho iso ngono nggih. Nah, mestinya manusia perbuatannya harus lebih dari seluruh makhluk di dunia ini. Itu nilai daripada manusia. Kalau kita nggak bisa berbuat banyak, ya ndonga tok. Jare Gusti Allah ngene lho, nagih apa awakmu? Jadi kita berdoa sama Allah, kita nagih, ya, nagih nagih rahmat istilahnya, nagih rahmat. Padahal pasti dikei jenenge rahmati Gusti Allah ini pasti diparingaken. Ini tenggene ayat ini sebenarnya cukup menunjukkan bahwa kita bisa minta, kita bisa nagih nagih janji Gusti Allah niku yo harus sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Kok amal soleh kita itu tidak banyak berbuat. Aku wis istiqomah maca iki, aku wis istiqomah maca surat haji, wis pasti aku iso tutuk Mekah. Apa sing bayari? Ono sing bayari mesti. Biyen Abi kan sering dawuh, nek pengen nang Mekah, pokok sampean sakniki wis istiqomah maca surat haji. Insyaallah mungkin jenenge enten ae dalane. Tapi sing gak kalah penting iku nabung. Jadi di samping maca surat haji, karena gini nggih biasane mungkin keberangkatan pertama niku sesuatu yang benar-benar
mustahil sesuatu karena mungkin kita nggak punya belum punya penghasilan atau apapun itu, tapi nilai kita berusaha itu dari mana nih? Teko istiqomah moco nih. Menek pengen isok tutup Mekah, istiqomah no moco surat haji dino, ya. Pokoknya sedino pisan kudu diwaca surat haji. Waca surat haji. Nah terus kok baru nek wis isok istiqomah, isok lah teng mriku nggih. Donga niki dadi ana ijabah itu. Kula niki wis ndonga sregep ndonga tok mboten diimbangi amal saleh. Jadi kita bisa nagih niku kalau sesuai dengan perbuatan kita. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mungkin ingkar janji. Fastajaba lahum rabbuhum. Nah, maka kemudian Allah mengabulkan. Terus pada ayat ini juga Allah mengatakan anila udhi'u amala amilin minkum. Sesungguhnya aku tidak mungkin menyia-nyiakan perbuatan seorang hamba, menyia-nyiakan amal seorang hamba, menyia-nyiakan amalmu, amala amilin minkum, apa yang kalian perbuat, baik laki-laki maupun perempuan, satu dengan yang lain nggak ada bedanya. Allah katakan di sini, dijelaskan, diperjelas sama Allah, min dzakarin au unsa. Nilai amal seorang hamba laki-laki maupun perempuan niku sama di mata Allah. Mboten kok sing lanang iku luwih unggul atau sing wedok luwih ngene. Nah, ini yang salah persepsi. Jadi Islam itu turun pada saat itu nggih, ajaran Islam itu turun sampe iki gak rotok maju ta enggak? Kena srengenge, rotok maju ngene. Enten biasa. Jadi nilai amal manusia itu laki-laki maupun perempuan sama. Maka kalau ada satu etnis tertentu yang mengatakan dungane anak wedok iku gak ijabah. Lah iku lho keyakinan tekon ndi. Padahal tengene Al-Qur'an iki wis jelas nggih, fastajaba lahum rabbuhum annila udhi'u amala amilin minkum, sampai tengene Qur'an iku dijelaskan, teng mriki niku dijelaskan min dzakarin au unsa gano bedane. Nilai amal seorang hamba laki-laki maupun perempuan sami mawon. Jadi keyakinan seperti itu saya nggak tahu datangnya dari mana ya, tapi sedih ya, sedih wonge ngomong langsung nang aku bisa nih. Waktu niku anake sakit ya, sempat mengalami napa jenenge mengalami mantun lahiran, anake loro. Terus kula nyambangi lah teng rumah sakit. Nyambangi teng rumah sakit, ibuke ngomong, ya saya ini susah neng, anak saya ini perempuan semua. Gimana saya ini nggak punya bekal apa-apa loh, nggak punya bekal gimana Bu, maksudnya kan kalau anak-anak dididik nanti nggak ada bedanya laki-laki sama perempuan. Enggak, katanya kalau anak perempuan itu doanya nggak sampai, iku sopo sing ngurui kok ono keyakinan kayak ngono iki. Jadi saya tak omongi loh, dengan anaknya perempuan semua kok bingung sih. Kata Rasulullah itu kalau seorang ibu melahirkan 3 anak perempuan, ya 3 atau lebih, di mana anaknya, tapi tenggene hadis ini memang 3 anak perempuan. Ya. Jadi ketika seorang perempuan melahirkan 3 anak perempuan, Allah mengistimewakan ibunya. Kenapa? Karena tantangannya berat ternyata di dunia ini. Ya. Dan di situ Allah janjikan kedekatan si ibu dan anak-anak ini dengan Rasulullah nanti di akhirat. Nah, dari situ ibunya baru mulai sadar, oh gitu ya nih. Kok kata orang-orang jenengan makanya anaknya ngaji, yang jenengan mestinya ikut ngaji ke pondok, ya tak ngono pisan. Biar tahu
umi saya itu anaknya 3 perempuan semua ya dididik semua kok. Jadi nggak usah khawatir laki-laki dan perempuan itu beda segala macam, enggak, di mata Allah sama kok nih. Masing-masing punya keunggulannya masing-masing ya, kaum laki-laki dengan segala tanggung jawabnya, dengan kekuatan fisiknya, tapi bukan berarti laki-laki ini diciptakan untuk menguasai, untuk bisa memiliki ya. Sebaliknya perempuan tentu fisiknya lebih lentur, lebih fleksibel, lebih gampang. Cara berpikirnya pun berbeda. Laki-laki di saat keluar rumah dia bisa gampang banget mengingat tempat, bisa mudah sekali membaca peta, ya. Memang faktanya begitu. Di saat di luar, ketanggapan atau nopo jenengi kesiapan untuk memahami kondisi jalanan ini sudah disiapkan untuk kaum laki-laki, sementara perempuan ini jarang sekali yang bisa membaca peta. Kalau tidak harus latihan dulu, harus latihan berkali-kali nggih. Makanya gak usah heran apa wong wedok itu di dalam penggunaan lalu lintas, terus kemudian penggunaan aturan lalu lintas, penggunaan lampu kanan, lampu kiri ini sering salah. Nopo ya karena memang nopo jenenge setting otaknya itu beda. Nah, tapi perempuan lebih fleksibel ketika berada di dalam rumah, nggih. Masih yo barang iku singitan di endi ae nggih. Wong wedok iku eruh. Nggih, niku faktanya memang seperti itu loh. Nek ngene endi sing unggul teko ndi padha ae. Sami mawon, kenyataannya sami mawon. Nah, sekarang bahkan di dalam beribadah, Allah menjanjikan amalnya, amal perbuatannya sama nilainya. Wong lanang sholat nilainya sakmono, wong wedok ya sakmono. Mboten enten bedane. Sing nggarai membedakan yo lek orang masih terlalu terjebak pada patriarki sistem. Patriarki sistem niku adalah sebuah sistem sosial yang menjadikan laki-laki sebagai pemilik, sementara perempuan itu adalah sebagai sesuatu yang dimiliki, yang berhak memimpin itu laki-laki. Padahal kalau dalam Islam tenggene Islam niku laki-laki memimpin itu hanya di dalam sholat, menjadi imam. Sementara kepemimpinan yang lain semuanya tergantung bagaimana kenyataannya. Ini Islam. Pada saat zaman jahiliyah, anak-anak perempuan bahkan ada yang dikubur hidup-hidup. Jari ini nek nglairno anak wedok iku malah petaka sembuh pola jenenge macam-macam, karena gak ono untunge melahirkan anak perempuan itu berarti melahirkan seorang budak dan sebagainya. Padahal pada kabilah tertinggi, pada kelompok tertinggi kaum Quraisy pada saat itu ada tokoh-tokoh seperti Sayyidah Khadijah. Ada tokoh-tokoh luar biasa yang dari waktu ke waktu ada, jadi kayak kabilah tertinggi itu justru menghargai kaum perempuan, seperti yang kemarin saya tulis tentang Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ibunya Sayyidina Ali. Beliau memiliki salah satu suksesnya Sayyidina Ali menjadi sebagai salah satu kunci suksesnya Sayyidina Ali ini menjadi manusia paling berilmu pada saat itu. Jadi kan Sayyidina Ali ini dikatakan menjadi pintu ilmunya Rasulullah, karena dari Sayyidina Ali ini ada banyak sekali sumber ilmu, mulai dari sosial, parenting, pendidikan. Ada banyak sekali yang enggak kehitung dari sosoknya Sayyidina Ali. Maka sampai ada satu kelompok Syiah itu mengatakan Sayyidina Ali itu adalah nabi, jadi seperti titisannya Rasulullah gitu ya. Kalau orang Syiah itu kalau nyebut Sayyidina Ali itu Imam Ali, dianggap sebagai pimpinan umat gitu. Ya itu karena memang Sayyidina Ali ini ada banyak sekali menjabarkan hadis-hadis Rasulullah menjadi sebuah seakan-akan seperti ilmu baru gitu ya, di dalam sosial, politik, bahkan di masalah perdagangan, masalah ekonomi, luar biasa memang.
Salah satu kuncinya ada di mana? Ternyata ibunya Sayyidina Ali itu adalah seorang cendekiawan perempuan. Beliau selalu meluangkan waktu, bukan hanya meluangkan waktu, tapi membantu Rasulullah di dalam dakwah. Jadi mengajar sendiri putra-putrinya di rumah, termasuk Rasulullah juga besar dengan asuhan beliau, dengan pendidikan beliau. Jadi nggak ada bedanya, perempuan itu yang di rumah saja juga nggak usah insecure, yang harus bekerja di luar rumah juga nggak usah nggak usah merasa oh saya ini kurang baik jadi ibu, saya nggak punya waktu karena saya harus kerja di luar, sama saja. Karena memang nopo sing penting tengeriku, yang penting di situ ada iman dan selalu meluangkan waktu untuk melihat keunikan anak-anaknya, ya sama saja nilainya gitu. Ya memang banyak tantangan dengan kaum perempuan bahkan sejak zaman Rasulullah. Makanya dulu pada saat Rasulullah kecil itu ada wabah di kota Makkah, maka orang-orang dari luar Makkah nopo jenenge membuka jasa untuk rodok, untuk menyusui, karena Makkah itu kan kota besar di mana seluruh bangsa-bangsa masuk ke situ. Kadang-kadang ada penyakit di mana pada zaman itu teknologi kesehatan belum seperti sekarang supaya anaknya steril dan sebagainya. Ada yang saya ceritakan nih jadi kenapa orang-orang Arab dikirim ke desa pedalaman bangsa Arab pada saat itu agar lesannya lesannya fasih berbahasa Arab, karena di Makkah itu sudah banyak campuran bahasa Persia. Jadi sama-sama punya tanggung jawab yang besar, baik laki-laki maupun perempuan. Maka Allah janjikan, saya tidak akan menyia-nyiakan amal seorang hamba, baik itu laki-laki maupun perempuan. Amal sekecil apapun akan dinilai di mata Allah. Masing-masing punya kelebihan dan punya keunggulan masing-masing, punya keunikan masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi patriarki atau matriarki sistem itu dibuat oleh siapa sebenarnya? Nah ini yang menjadi yang kemudian direkayasa oleh orang-orang yang menginginkan kekuasaan, adalah satu sistem sosial yang disebut patriarki sistem, di mana laki-laki adalah pemimpin, laki-laki pasti benar. Nah, ini bukan ya mau nggak mau ini mengikat masyarakat kita nih, mau nggak mau ini mengikat masyarakat kita. Padahal Rasulullah itu seorang nabi yang keturunannya itu dari jalur anak perempuan. Jadi nanti zuriyahku, karena Rasulullah anak-anak laki-lakinya meninggal di saat kecil maka yang tersisa adalah Sayyidah Fatimah. Jadi keturunannya Rasulullah itu justru dari jalur perempuan. Nah, terus kenapa kok sekarang itu keturunan habaib itu yang dilihat adalah, kan gini ya, biasanya kalau habib itu nggak harus menikah dengan syarifah, tapi kalau syarifah kalau pengen mempertahankan keturunan zuriyah Rasulullahnya itu harus menikah dengan habib. Padahal dulu sejarahnya Sayyidah Fatimah itu dikatakan oleh Rasulullah, nanti keturunanku itu justru dari jalur anak perempuan. Nah, dari waktu ke waktu keadaan itu berubah, karena pernah ada satu masa di mana keturunannya Rasulullah niku dibantai semuanya. Keturunan Rasulullah dibantai semuanya sampai ke Yaman, di Mesir dicari semuanya. Nah, pada saat itu ada kesepakatan di antara para zuriyahnya Rasul bahwa untuk melindungi kaum perempuan, karena sudah hampir habis pada saat itu, sudah hampir habis keturunan Rasulullah, sudah hampir habis. Maka kemudian disepakati untuk melindungi kaum perempuan dari zuriyah Rasulullah. Sekarang jalur keturunan Rasulullah itu dari laki-laki. Makanya sampeyan ojo suudzon sampai habaib, gak oleh niku zuriyah Rasulullah.
Kalau sampai suudzon dengan habaib dan kita sampai benci Arab, nggih, benci dengan orang Arab, berarti kita juga benci dengan Rasulullah. Nauzubillah. Ini jangan sampai. Jadi memang ada sejarah panjang, bahkan keluarga Rasulullah niku pernah dibantai semuanya. Nggih. Hampir habis. Benar-benar hampir habis zuriat Rasulullah niku. Nggih, karena perebutan kekuasaan dan lain-lain. Balik malih nggih. Jadi ayat ini cukup menjelaskan kita orang perempuan punya nilai yang sama asalkan kita juga punya amal. Jadi terserah nanti pada dasarnya kalau kita punya persepsi ya, terus kemudian kita nanti akan mendewasa menjadi perempuan yang seperti apa, yaitu pilihan kita, lakukan dengan baik. Ada hal-hal di masa lalu yang kurang kita senangi, misalkan dari cara orang tua kita membesarkan kita, yaitu hendaknya dimaafkan. Karena nanti pasti juga sampean akan menurunkan keturunan, di mana keturunan sampean juga, wah saya gini nih gara-gara ibu gitu. Itu pasti juga ada lagi. Kalau kita sudah berdamai dengan kok orang tua saya dulu gini, oh ya wis nggak apa-apa, mungkin keadaannya seperti itu. Kalau kita berdamai dengan bagaimana cara orang tua kita membesarkan kita, maka nanti anak-anak juga nggak akan sulit untuk memahami keadaan kita. Yang penting nopo mboten dibales. Jadi opo sing gak enak teko dulu cara orang tua kalian membesarkan orang tua kita membesarkan kita nggih. Niku opo sing gak enak sampean gak pengen nurunno, gak usah diturunno. Oh ya mungkin udah gak relevan dengan zamannya ngoten. Ojo sampai kita itu mendidik orang lain nggih. Jangan sampai kita menggunakan pola didik balas dendam. Biyen dididik ngono, sampean sing ditirokno sing gak enak itu. Nah, ini pola didik balas dendam otomatis akan menularkan luka kepada generasi berikutnya. Terus niki mboten mandek-mandek. Sampai akhirnya biasanya mandeke kalau ada satu generasi tertentu sing merasa bahwa yo lek mandeke niku cuma mandek tata carae. Tapi lek seumpama mandeke sampai wis embuh gak pendidikan agama. Wong dedek agama iku kok nglarakno ati ya lah. Kalau sudah seperti itu siapa yang salah? Kita. Karena kita menyampaikan pendidikan agama dengan cara yang tidak baik. Sehingga penerimaannya juga nggak baik. Akhirnya kapok belajar agama. Nauzubillah nih kalau sampai keturunan kita ada yang seperti itu. Berikutnya iki rodok tak hemat-hemat nih. Sampeyan berarti terakhir ngaji kok dino apa, Mbak? Nggih. Kula seumpamane tanggal 15 iku kok sing penting kula tutup ngajine nggih. Sampeyan mulai tanggal piro sak karep sampeyan karena napa kula iku kok kan mari tanggal 15 iku wis njane niat kok kula mari ngaji tanggal 15 Ramadan ngoten. Tanggal 16 ya anune. Dadi terakhir niku tanggal 15 Ramadan ngaji kok sampean langsung mulai yo monggo, gak langsung mulai yo gak apa-apa tak jalui tulung lapo-lapo monggo. Jadi nek sampean seumpamane mari tanggal 15 iku gak mulai yo koyo kegiatan traweh niku tetep teng mriki traweh anune tetep teng mriki cuman wis gak ngaji ngono ae. Berikutnya wa nazalat turun apa ayat fastajaba lahum rabbuhum lamma qalat ketika berkata siapa Ummu Salamah ya Rasulullah wahai utusan Allah ini sesungguhnya aku itulah asma'u tidak mendengar aku Zikron nisa'i pada menyebutkan perempuan fil hijroti dengan di dalam hijrah bisyai'in dengan sesuatu atau bisyai'in sama sekali fil hijroti di dalam hijrah ay minal ajri artinya pahalanya hijrah. Jadi ada seorang sahabiah yang protes lagi istilahnya kok koyo sing diganjar niku cuma wong lanang. Karena memang
posisi perempuan dari zaman dulu pernah mengalami masa benar-benar orang perempuan diposisikan sebagai objek yang dimiliki, itu orang-orang jahiliyah. Maka sampai saat ini pun ya, kalau sekarang sudah jauh lebih baik ya. Jadi pada masa itu protes lah niki, dan Islam menjawab semuanya ya. Al-Qur'an menjawab semuanya, langsung turunlah ayat ya. Ketika ada seorang sahabiah mengatakan, "Lho kok pahalai kok koyoke mboten sami. Kok koyoke tiyang jaler niku sing diganjar niku cuma wong lanang yang mendapat fadl atau keutamaan daripada hijrah itu kok seakan-akan hanya laki-laki gitu." Kemudian turunlah ayat fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Di sini cukup menunjukkan bahwa kesuksesan manusia itu tidak terbatasi oleh napa namanya, oleh kelompok gender ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya punya potensi atau punya kesempatan keberhasilan yang sama. Makanya kalau yang nopo jenenge yang lebih baik ya kita berharap sama Allah. Penerimaan yang bisa kita harapkan adalah penerimaan Allah, penerimaan Allah. Kalau al-qabul indan nas itu bisa kita lakukan dengan cara kita melakukan banyak sekali amal soleh, melakukan amal soleh, kita peduli dengan lingkungan, tapi tetap penerimaan yang kita harapkan adalah penerimaan Allah. Kalau penerimaan orang lain ke kita bukan tanggung jawab kita, tapi penerimaan kita ke orang lain, nah ini yang harus kita latih. Ojo gampang nolak, jangan jadi cancel people. Cancel people niku nopo? Wes pasti gagal kok niku. Nah iku jenenge niku cancel people nih. Sampeyan jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Mudah sekali menggagalkan orang lain, mudah sekali menolak orang lain. Nah, kalau penolakan orang lain ke kita ya duduk tanggung jawab awak dhewe. Berikutnya faladina, maka adapun orang-orang hajaru yang hijrah, siapa alladin min Makkah, dari Makkah ilal Madinati ke Madinah, wa ukhriju, dan dikeluarkan siapa alladin min diarihim, dari rumah-rumahnya, alladin wa udhu, dan disakiti siapa alladin fi sabili, di jalanku, dini artinya di dalam agamaku, wa qatalu, dan memerangi siapa alladin al-kufaro, pada orang-orang kafir, wa kutilu, dan diperangi siapa alladin bil khafifati, dengan tanpa tasydid, wa tasydidi, dan tasydid, wa kutilu atau wa kutilu. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraah yang lain bitakdimihi, dengan mendahulukan kutilu. Jadi pada qiraah yang lain dikatakan wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa kutilu wa qatalu. Jadi kutilunya dulu. La ukafironna, itulah ukafironna, benar-benar melebur aku anhum, dari alladin sayyiatihim, pada keburukan-keburukannya alladin. Nah ini pentingnya kita melakukan amal soleh, kita hijrah, niki penting ya. Hijrah itu bisa kita dengan hijrah secara diri kita, dari dalam diri kita benar-benar kita berada di titik nol, terus kita mulai lagi dengan diri kita yang baru. Ini juga disebut dengan hijrah, atau hijrah benar-benar hijrah kita keluar dari rumah kita. Maka tradisi menjauhkan diri dari rumah tempat kita lahir itu semuanya, semua nabi niku mengalami proses tersebut nih, mengalami proses hijrah, karena luar biasa kita jauh dari tanah kelahiran, terus kemudian kita berjuang di luar, lalu tapi tentu saja dengan alasan yang jelas nih hijrah nih. Bisa jadi tempat itu
kurang baik untuk kita bertumbuh, atau ada hal-hal yang tidak ada di tempat kita lahir yang kita harus keluar dari sana untuk mempelajari sesuatu. Tradisi ini salah satu yang menjadikan Islam sukses pada era Rasulullah, ya. Pada zamannya Rasulullah keluar dan berhijrah membawa orang-orang yang beriman, karena sudah disakiti, ya, otomatis harus keluar dari rumah, keluar dari zona nyaman untuk menemukan kenyamanan yang lebih, ya. Kenyamanan di dalam beragama, kenyamanan di dalam amal soleh, kemudian memerangi orang-orang kafir. Sebagian dari mereka juga ada yang ada banyak yang ikut di dalam jihad, ya. Waqatalu waqutilu, di sini dijanjikan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, maka aku akan melebur keburukannya. Ya. Jadi kalau kita itu sibuk bertumbuh, ya, maka kesalahan-kesalahan yang lalu kita bisa pelajari. Nggak apa-apa, lakukan kesalahan, perbaiki. Lakukan kegagalan, pelajari lagi. Memang harus seperti itu, nggih, manusia. Sampai akhirnya jatah gagal ini ku entek. Jatah gagal ini ku entek bukan karena kehebatan kita, nggih, tapi ini wis dijanjikan loh ambek Gusti Allah, nggih, sudah dijanjikan ketika kita berjuang, kita jatuh, nggih, Allah janjikan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, dan janji Allah itu pasti. Allah akan melebur kesalahan-kesalahan kita. Jatai salah wis entek. Ana lek sampean jek enom, nggih. Wong iku ciri-cirine lek jek enom apa? Disalahno terus. Nek sampean wis gak tau disalahno, berarti wis tuwek sampean. Nggih. Jadi nek jek enom disalahno, oh iya sih ngono. Oh iya berarti aku iki jek enom, jek salah ae. Gak apa-apa nggih, salah niku mboten napa-napa. Yang penting kita terus bergerak, gak kok disalahno terus kita patah, mboten. Kita berbuat kita berbuat salah itu untuk dibentuk, bukan untuk dipatahkan. Niku napa jenenge, kalau kita terus bertumbuh dengan kita percaya bahwa janji Allah itu pasti, maka kita nggak akan diam saja. Wala udkhilanna, dan benar-benar akan memasukkan aku pada alladzin jannatin, pada surga-surga tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya jannat, apa al anharu, sungai, bengawan, sawaban dengan menjadi pahala masdarun. Adapun sawab itu masdar mim makna la ukafironna anhum, dari la ukafironna dari maknanya lafaz la ukafironna. Muakkidun, yaitu mentaukidi, menguatkan lahu terhadap makna la ukafironna. Jadi selain kesalahan-kesalahan kita dilebur, anggap saja kalimat la ukafironna anhum itu dihabiskanlah jatah gagal, jatah salah itu sudah habis, nggih. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah janjikan akan masuk ke surga. Surga masih lama, masih jauh. Di dunia kita bisa meraih sukses insya Allah. Min indillahi, di sisi Allah. Min indillahi, dari sisi Allah. Fihi, itu di dalam lafaz min indillah iltifatun, adapun condong anit takallumi, dari wakek mutakalim. Anit takallumi, dari wakek mutakalim. Artinya ini kan Allah yang mengatakan, ya, tapi Allah katakan min indillah. Nah, jadi min indillah ini Allah sendiri yang mengatakan di sisiku, ya. Di dalam ayatnya dikatakan min indillah. Kenapa dijelaskan? Karena tadi sebelumnya ada kata ini. Nah, inilah udiu. Sesungguhnya aku tidak akan mengabaikan amalnya orang-orang yang beramal, gitu ya. Tapi kemudian ditutup dengan kalimat min tahtihal anhar sawabam min indillah. Yang dimaksud min indillah di sini tetap Allah yang mengatakan, ya. Ini ayat Al-Qur'an, dan tapi isinya min indillah itu condong di makna takalum, mutakalim, maksudnya Allah sendiri yang mengatakan hal itu. Wallahu indahu husnul thawab, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.